adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan yang sehat kan? Dan masih di rumah aja kan? Wow, hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu dengan hari Minggu yang spesial. Karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari ke-50, yaitu hari penurunan atau pencurahan Roh Kudus. Wow. Nah adik-adik, sudah siap beribadah semuanya? Sebelum beribadah, adik-adik jangan lupa untuk mandi dan berpakaian yang rapi. Kemudian adik-adik jangan lupa menyiapkan Alkitab. Kemudian adik-adik jangan lupa juga menyiapkan buku catatan dan link untuk adik-adik beribadah. Dan terakhir, adik-adik jangan lupa absen ya. Absen sesuai dengan link yang dibagikan di grup kelas masing-masing. Kemudian adik-adik isi nama, kemudian kelas, dan kemudian sepelnya juga jangan lupa diisi. Dan kemudian submit deh. Sudah siap beribadah? Kalau sudah siap, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami setiap hari. Dan hari ini kami bersama-sama mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong mampukan kami semua. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Layan, dan semoga kita selalu berkati dalam bimbingan-Mu. Berkati juga Kakak Layan yang ingin memberitakan firman-Mu, semoga bisa lancar dan selalu memberitakan firman-Mu dengan baik dan jelas. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang pembacaan kita dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Nah, pasti tahu dong Yoel ada di perjanjian lama, ya. Oke, Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama ya. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Semua sudah pegang Alkitabnya? Sekali lagi ya, dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kita akan membaca bersama-sama. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama baca Alkitab dari kitab Yoel. Siapakah Yoel? Yoel adalah seorang nabi. Adik-adik tahu nggak apa itu nabi? Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya di zaman dahulu kala. Nah, Yoel sama seperti adik-adik punya seorang ayah. Siapa ya nama ayahnya Yoel? Nama ayah dari Nabi Yoel adalah Bapak Petuel. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, isinya tentang hal-hal yang akan Tuhan berikan bagi umat Tuhan. Tapi sebelumnya ada cerita apa ya adik-adik? Ada binatang yang disebut-sebut oleh Yoel di dalam kitab Yoel. Adik-adik tahu nggak ya binatang apa?
Nama binatangnya yaitu belalang. Ada yang pernah lihat belalang? Ayo, ada nggak yang pernah lihat belalang? Belalang itu ada di mana ya adik-adik? Iya, benar. Belalang itu ada di tanaman. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya dengan belalang dan umat Tuhan? Kita dengarkan ya. Nah, adik-adik, zaman dahulu kala bangsa Israel tidak taat pada Tuhan. Mereka berbuat hal-hal yang jahat yang tidak Tuhan suka. Sehingga akhirnya hukuman Tuhan datang pada mereka. Kala itu hukuman Tuhan adalah tulah belalang. Begitu banyak adik-adik belalang yang menyerang bangsa Israel kala itu. Menyerang tanaman adik-adik, merusak tanaman. Sehingga tanaman menjadi kering dan tidak menghasilkan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengirim Nabi Yoel untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhan bilang bangsa Israel harus bertobat, harus berbalik dari perbuatan yang jahat, dan harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jika bangsa Israel mau bertobat, Tuhan tidak akan memberikan hukuman bagi bangsa Israel. Tuhan akan memberikan bangsa Israel berkat. Apa ya kira-kira berkatnya adik-adik? Hal itu sama berlaku untuk kita semua adik-adik. Kita pun akan mendapatkan berkat Tuhan jika kita taat pada firman Tuhan. Berkatnya adalah diberikannya roh Tuhan atau roh kudus kepada kita semua. Wah, roh kudus adik-adik. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang akan diam di dalam hati kita. Roh yang akan menolong kita untuk selalu berbuat baik dan menaati perintah Tuhan. Roh Kudus juga dimiliki oleh Nabi Yoel, sehingga Nabi Yoel dapat menyampaikan firman Tuhan pada bangsa Israel kala itu. Nah, adik-adik, seperti yang kita baca di firman Tuhan dalam kitab Yoel, bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia. Hal tersebut terjadi saat Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid-Nya. Hari itu tepat hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kala itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan berdoa. Dan Tuhan memberikan mereka Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Hari tersebut disebut Hari Pentakosta. Hari ke-50 sejak Tuhan Yesus bangkit. Percayalah adik-adik,
Roh Kudus diberikan juga kepada kita semua, supaya kita dapat menjadi anak-anak yang berani bercerita tentang Alkitab, berani bernyanyi memuji Tuhan di hadapan banyak orang, untuk menjadi saksi betapa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Seperti yang adik-adik lihat contohnya. Teman-teman kita dari kelas balita, ada Melody, ada Ruth, dan anak-anak yang lain yang berani memuji Tuhan melalui paduan suara, Pelkat PA. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Roh Kudus juga diberikan kepada kita supaya kita selalu ingat bahwa kita harus rajin baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saat ibadah hari Minggu. Kita juga dapat mengingat salah satunya bahwa ayah Nabi Yoel adalah Bapak Petuel. Jikalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita akan mengingat apa isi firman Tuhan, apa perintah Tuhan, dan Roh Kudus akan membantu kita untuk melaksanakan perintah Tuhan. Untuk juga rajin mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja karena sedang wabah COVID-19, tapi kita harus tetap setia mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di rumah. Roh Kudus membantu adik-adik untuk melawan rasa ngantuk dan rasa malas. Contohnya seperti Kakak Nathan dan adiknya yang sedang ibadah di rumah, seperti adik-adik juga saat ini yang sedang ibadah. Tepuk tangan buat semuanya, luar biasa. Firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita semua untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan akan membantu kita supaya kita rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan ada Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita dan menguatkan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, terimalah berkat Tuhan hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Kita adalah anak-anak Tuhan yang memperoleh Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Judulnya, Aku Berani Berkata-Kata. Nah, adik-adik boleh minta tolong papa mama ya. Aktivitasnya seru. Kita minta adik-adik membuat video. Iya, rekaman video singkat yang isinya memberikan kata-kata yang bersemangat atau kata-kata yang menyemangati orang lain. Contohnya, Tuhan Yesus sungguh baik, atau aku dan kamu diberkati. Adik-adik juga boleh memberikan semangat untuk para dokter atau para suster. Adik-adik bisa membuat kata-kata apa saja untuk siapa saja yang isinya adalah memberikan semangat. Tolong dibantu sama mama sama papa ya. Bikin videonya sekreatif mungkin. Videonya maksimal hanya 1 menit. Video dapat dikirim ke grup kelas masing-masing dan jangan lupa diberikan nama. Jika papa mama atau adik-adik punya Instagram, punya Facebook, jangan lupa diupload ke Instagram. Jangan lupa juga diupload ke Facebook. Jangan lupa tag di IG Pelkat PA Maranatha atau Facebooknya IMPA Maranatha Bandung. Dari masing-masing kelas,
kita akan pilih 4 video terbaik yang paling baik memberikan semangat dan akan mendapatkan hadiah adik-adik. Hadiahnya adalah free kuota buat ibadah minggu depan. Oleh karena itu, kakak-kakak tunggu ya aktivitas dari adik-adik semua. Semuanya kita katakan, aku berani berkata-kata. 1, 2, 3. Aku berani berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang uat. Jaga mereka supaya diberi kekuatan dan kesehatan. Berkati juga orang tua mereka supaya bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Berkati juga Pendeta Maria, Pendeta Monica, PHMJ, majelis, dan juga kakak-kakak pelayan supaya diberi kesehatan untuk bisa melayanimu terus ya Tuhan. Berkati juga presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dusun, RW, RT, dan juga tenaga medis dalam melakukan perintah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada Mama dan Papa, sehingga saat ini kami bisa memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini untuk sebagai pelayanan di gereja kami. Berkati majelis serta gereja yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Adik-adik mulai sekarang harus berani untuk bersaksi menceritakan firman Tuhan
dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, sebelum Kakak Walin mengakhiri ibadah hari ini, Kakak Walin mau mengingatkan lagi untuk selalu jaga kebersihan dan juga untuk selalu rajin untuk cuci tangan. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.